Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu pada pertemuan kelima ini. Saya akan fokus membahas tentang bank sentral dan kebijakan moneter. Nah, bahasannya adalah stabilitas, kebijakan moneter untuk stabilitas dan pertumbuhan, ada deregulasi finansial untuk menciptakan stabilitas harga, dan prinsip-prinsip bank sentral dalam kebijakan moneter. Oke, langsung aja, tidak banyak PowerPoint-nya, insya Allah cuma 4 atau 3 itu aja. Yang pertama adalah kebijakan moneter untuk stabilisasi pertumbuhan. Jadi tujuannya Bank Indonesia itu untuk dalam kebijakan moneter adalah untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini tujuan utama ya. Jadi memelihara kestabilan nilai rupiah. Bagaimana rupiah ini stabil terhadap harga barang dan jasa, dan stabil terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Jadi inilah fungsi Bank Indonesia dan tujuan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Sentral di Indonesia. Lalu kebijakan itu tercantum dalam undang-undang ini. Jadi ini instrumen undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, terus diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009. Ini instrumennya ya, instrumen yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Nah, dalam menjaga kebijakan moneter ini tidak dijalankan oleh OJK. Ini adalah fungsi bank sentral. Jadi bank sentral. Jadi OJK itu tidak ada kaitannya dengan nilai tukar dan tidak ada kaitannya dengan inflasi atau stabilitas harga. Nah, ini dijalankan oleh bank sentral, atau di Indonesia itu Bank Indonesia. Nah, kestabilan rupiah, Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah terhadap harga ini, itu ada kebijakan namanya Inflation Targeting Framework. Jadi Inflation Targeting Framework atau ITF ini mulai tahun 2005 ya. Jadi ini merupakan target bank sentral untuk mengendalikan harga barang dan jasa. Maka dibuatlah namanya Inflation Targeting Framework. Nah, ini. Lalu kestabilan nilai tukar rupiah itu dilambangkan dengan volatility, nilai rupiah terhadap mata uang asing. Mata uang mana saja, dolar, mau yen, mau dolar Singapura, mau ringgit, mau yuan dan sebagainya. Maka ini namanya kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing, disebut dengan kurs. Nah, dalam hal ini Indonesia itu sudah menganut namanya free floating atau nilai tukar mengambang. Jadi nilai tukar mengambang ini, nilai tukar rupiah itu sudah diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, gitu. Jadi kalau mekanisme pasar itu artinya apa? Kita bersaing bebas di pasar valuta asing. Jadi kalau persaingan itu misalnya perdagangan kita itu kalah dengan bangsa lain, maka nilai tukar akan turun terhadap nilai tukar mata uang negara tersebut. Nah, inilah namanya mekanisme pasar. Nah, sebenarnya inti dari bab yang kita bahas adalah ini. Nah, terus ini ada tambahan ya, kebijakan moneter untuk kestabilan harga itu sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan, nah ini tadi yang saya singgung, Inflation Targeting Framework.
Dengan apa? Menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Jadi mengambang. Jadi naik dan turunnya rupiah itu diserahkan pada mekanisme pasar. Tapi fundamental dari nilai tukar itu harus tetap terjaga oleh Bank Indonesia, oleh Bank Sentral. Jangan sampai nilai tukar kurs kita itu anjlok atau terlalu naik tinggi sekali, itu juga nggak bagus. Tapi terlalu turun terus itu juga nggak bagus. Maka fundamental ekonomi kita itu akan menentukan nilai kurs kita, karena kita sudah menganut sistem free floating. Nah itu kira-kira itu ya bahasannya. Silahkan baca buku. Lalu Bank Indonesia itu memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter. Seperti apa yang kemarin kita bahas ya, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui suku bunga. Dengan apa? Tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah menetapkan target inflasi. Bank Indonesia itu tugasnya melaksanakan atau mengimplementasikan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini satu lagi ya, ini terakhir mungkin prinsip bank sentral dan kebijakan moneter. Sistem pembayaran itu ada dua, ada tunai dan non tunai. Jadi tunai itu kalau kita langsung menggunakan uang kartal, itu namanya transaksi sistem pembayaran tunai. Sedangkan kalau kita menggunakan uang giral, mau itu ATM, mau itu kartu kredit, mau itu cek, mau itu biliet giro dan sebagainya, apalagi sekarang dengan sistem digital itu ya, itu namanya sistem pembayaran non tunai. Nah, ini harus kita ketahui ya, jangan sampai tidak tahu. Nah, sistem pembayaran itu merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi pemindahan nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain, itulah yang disebut dengan sistem pembayaran. Nah, Bank Indonesia itu tugasnya apa? Tugasnya sebagai bank sentral itu mengacu pada 4 sistem prinsip kebijakan. Nah, ini prinsip kebijakan sistem pembayaran. Apa itu? Harus aman, harus efisien, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Nah, ini aman itu artinya apa? Jangan sampai kita bertransaksi misalnya di bank tapi banknya bangkrut, atau banknya misalnya likuiditasnya habis. Nah, itu namanya tidak aman. Atau kita bertransaksi tahu-tahu dikorupsi atau fraud, itu namanya tidak aman. Efisien apa? Jangan sampai transaksi kita tuh biayanya mahal. Nah, gitu. Maka harus efisien. Kesetaraan akses apa? Jadi sistem pembayaran perbankan, terutama sistem keuangan di perbankan, itu harus bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, kita itu akses terhadap perbankan kita itu masih rendah ya. Mungkin kita itu masih terlalu rendah. Nah, ini. Dan yang paling penting ada perlindungan konsumen. Jadi konsumen itu harus dilindungi dari dari sistem pembayaran. Jangan sampai kita misalnya transfer tapi uangnya nggak nyampe. Nah, itu namanya tidak terlindungi. Lalu kelancaran sistem pembayaran itu diimplementasikan dengan apa? Dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat. Nah, jadi jumlah uang itu harus cukup dan dalam kondisi yang layak edar. Nah, jadi jangan sampai uangnya itu kusut-kusut semuanya. Nah, itu layak edar atau disebut apa? Namanya clean money policy. Jadi kecukupan jumlah uang yang ada di masyarakat dan uang itu layak gitu loh. Jadi uang-uang yang dari pasar itu yang udah bau ayam, bau daging, bau kambing, bau sapi, itu kalau sudah masuk bank itu ditukar oleh bank, itu ditukar ke BI sehingga dia menjadi layak edar dan jumlahnya terpenuhi dengan kebijakan yang kemarin kita bahas itu. Kebijakan diskonto, kebijakan minimum reserve atau cadangan minimum, kebijakan
moral persuasi dan operasi pasar. Nah, itulah cara menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mungkin ini yang paling terakhir ya. Cukup, silahkan mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.